Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru para pejuang P3K tahun 2021, khususnya para guru biologi ya. Selamat datang di channel You Berbagi. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi atau sharing kepada teman-teman semuanya, karena beberapa waktu saya sudah melaksanakan atau sudah ikut pada ujian P3K tahap yang kedua. Nah, pada soal-soal yang saya bagikan ini, yaitu soal-soal berdasarkan pengalaman saya dan juga soal yang saya ingat seperti itu. Ya, jadi tidak ada unsur bahwa ini merupakan sebuah bocoran, ya tidak, bukan seperti itu. Hanya saya berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa soal yang kemarin itu soalnya ya seperti ini. Dan kalau teman-teman juga pernah melihat semacam FR, kemudian soal-soal yang dibagikan oleh teman-teman yang sudah mengikuti tahap yang pertama, itu soalnya agak mirip begitu ya, banyak yang samanya seperti itu. Pada video kali ini saya akan membagikan hanya 2 topik saja, dan kalau misalkan rekan-rekan juga penasaran soal-soal yang lainnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Di sana sudah ada soal-soal yang saya ingat begitu ya, soalnya seperti apa, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, kita mulai saja. Saya bacakan soalnya, dan soal-soal ini merupakan soal yang saya ambil dari soal ujian nasional dan sangat mirip dengan ujian yang keluar pada ujian kemarin tahap kedua. Topik yang pertama mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini mengenai pernapasan pada manusia. Pernyataan 1, ruas antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, kemudian udara masuk. Pernyataan kedua, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, kemudian udara masuk. Pernyataan ketiga, ruas antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, kemudian udara keluar. Pernyataan keempat, otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, kemudian udara keluar. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan mekanisme pernapasan dada, yaitu apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Baik, kita bahas. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari 2 proses, yakni inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi tiada lain adalah menghirup udara atau memasukkan udara, sedangkan ekspirasi mengeluarkan udara. Ada kata kunci sederhana yang bisa diingat dalam mengerjakan soal topik ini. Ingat, pernapasan dada itu melibatkan otot dada, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Kita tak perlu menganalisis satu persatu dari pernyataan pada soal, sebab semua pernyataan di atas benar semua. Tugas kita hanya membedakan antara mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Baik, jadi itu kata kuncinya. Jadi pernapasan dada itu melibatkan otot rusuk, begitu ya, otot dada. Sedangkan pernapasan perut yaitu menggunakan otot diafragma. Jadi jawabannya adalah C. Yang C itu 1 dan 3. Nah itu ya. Baik, kemudian soal yang lainnya sebagai tambahan saja. Pernapasan pada manusia, masuknya udara atau inspirasi itu terjadi apabila apakah A, otot antar tulang rusuk bagian dalam dan otot diafragma berkontraksi, atau B, otot antar tulang rusuk bagian luar dan perut berkontraksi, kemudian C, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi,
Apakah D. Otot antar tulang rusuk luar berelaksasi dan otot diafragma berkontraksi? Apakah E. Otot diafragma dan otot dinding perut berkontraksi? Pembahasannya, pernapasan manusia dibedakan menjadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Mekanisme pemasukan udara pernapasan pada pernapasan dada yaitu sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk bagian dalam berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu untuk mekanisme pernapasan pada pernapasan dada. Nah, sekarang bagaimana dengan pernapasan perut? Nah, mekanisme inspirasi atau pemasukan udara pernapasan pada pernapasan perut yaitu otot diafragma berkontraksi sampai pada posisi mendatar. Kemudian volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi, masuknya udara pernapasan pada manusia itu terjadi jika otot antar tulang rusuk bagian dalam dan otot diafragma berkontraksi. Jadi jelas jawabannya adalah A. Baiklah, kita pindah ke topik yang berikutnya mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, untuk yang kemarin pada tahap 2 itu yang keluar adalah epistasis dan hipostasis. Gandum memiliki kulit berwarna hitam, H besar H kecil, K kecil K kecil, disilangkan dengan gandum berkulit kuning yang bergenotip H kecil, K besar, K kecil. Apabila hitam bersifat epistasis terhadap kuning, maka perbandingan fenotip keturunannya adalah apakah A. Semuanya berkulit hitam, B. Semuanya berkulit kuning, C. 50% berkulit hitam, 50% berkulit kuning. Apakah D. 50% berkulit hitam, 25% berkulit kuning, 25% berkulit putih? Atau E. 25% berkulit hitam, 50% berkulit kuning, 25% berkulit putih. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan soal ini, karena ini soalnya soal UN ya, soal ujian nasional, baik silakan di pause dulu videonya. Nah, baiklah kita bahas. Nah, di dalam soal terdapat parentalnya gandum hitam dan juga gandum kuning, memiliki genotipnya H besar H kecil, K kecil untuk hitam, sedangkan untuk warna kuning yaitu H kecil K besar, K kecil. Ingat, karena ini soalnya epistasis dan hipostasis, berarti yang hitam atau H itu epistasis terhadap yang warna kuning atau K. Nah, untuk mengerjakan persoalan persilangan seperti ini, kalau saya itu biasanya enak dengan menggunakan diagram garpu. Nah, di sini ada dua begitu ya. Ada H besar H kecil, ada H kecil. Nah, karena yang ini, yang gandum hitam ini H-nya itu heterozigot, yang besar H kecil, sedangkan gandum kuning yang H-nya itu H kecil. Sehingga menjadi dua garpu seperti ini. Sama halnya dengan K di sini ya. Nah, K ini K kecil homozigot, yang K besar K kecilnya itu heterozigot. Sehingga menghasilkan dua garpu seperti ini. Nah, kemudian semuanya disatukan menjadi H besar H kecil, K besar K kecil, kemudian H besar H kecil, K kecil, kemudian H kecil, K besar K kecil, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan hitam-hitam, berarti hitamnya ada 2, kemudian kuningnya ada 1, dan putihnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotip keturunannya hitam 50%, kuning 25%, dan putih 25%. Baik, seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang lainnya, masih tentang epistasis dan hipostasis. Soalnya, tikus berwarna hitam memiliki genotip H besar H besar, P kecil. Disilangkan dengan tikus putih bergenotip H kecil, P besar. Sifat hitam epistasis terhadap putih. Apabila hasil F1 pada persilangan tersebut disilangkan dengan tikus bergenotip H besar, P kecil,
maka persentase F2 yang memiliki fenotip H besar H kecil, P besar P besar adalah apakah A 12,5%, B 25%, C 50%, D 75% atau E 100%. Baik, kita bahas. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan soal yang pertama tadi. Nah, kalau di sini keturunan pertamanya sudah diketahui, ini H besar H kecil, P besar P kecil. Kemudian di dalam soal pun diminta disilangkan dengan genotip H besar H besar, kemudian P besar P kecil, seperti itu. Nah, dengan menggunakan diagram Garpu sehingga menghasilkan seperti ini. H besar, kemudian H besar H kecil. Kemudian untuk yang P-nya, karena ini dua-duanya heterozigot, jadi ada 3 garpu seperti ini. 1, 2, 1, P besar, P besar, P besar, P kecil, P kecil, P kecil. Nah, kemudian sehingga menghasilkan genotip H besar, H besar, P besar, P besar, H besar, besar, P besar, P kecil, H besar, H besar, P kecil, P kecil. Kemudian yang berikutnya, oh ya, ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Ini seharusnya H besar H kecil, P besar P besar, H besar H kecil, P besar P kecil, H besar H besar, P kecil P kecil. Nah, ini ya, jadi sehingga menghasilkan kalau dihitung hitam ternyata semuanya berwarna hitam. Nah, kalau kita lihat dari genotip ini, H itu adalah warna hitam, sedangkan P ini berwarna putih. Ya, putih ini tidak muncul. Kenapa? Sebab yang hitam ini sebagai epistasis. Nah, jadi persentase F2 yang memiliki H besar H kecil, P besar P besar adalah jumlahnya hanya 1. Yang ini berarti ya, yang bawah ini. Nah, karena ini tadi ada salah penulisan, harusnya H besar H kecil, P besar P besar. Jadi 1/8 kali 100 sama dengan 12,5%. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, masih tentang epistasis dan hipostasis. Repa menyilangkan buah mangga warna hijau heterozigot dengan mangga kuning heterozigot. Diketahui bahwa sifat hijau epistasis terhadap kuning. Nah, ini kata kuncinya ini. Apabila keturunan F1 yang bergenotip H besar H kecil, K besar K besar, disilangkan dengan mangga bergenotip H kecil H kecil, K besar K kecil, dihasilkan 360 individu. Jumlah individu warna hijau adalah apakah A 60, B 120, C 180, D 200, E 220. Nah, berarti kita mencari genotip yang ada H besar atau H besar H kecil, begitu ya. Oke, kita bahas. Nah, ini persilangannya seperti ini. H besar H kecil, K besar K besar disilangkan dengan H kecil H kecil, K besar K kecil. Nah, bagaimana? Ternyata setelah disilangkan begitu ya, ternyata menghasilkan hijau-hijau, kuning-kuning. Begitu ya. Nah, hijau ini ternyata ada 2. Begitu ya. H besar H kecil, K besar K besar, H besar H kecil, K besar K kecil. Nah, sedangkan yang kuning jumlahnya ada 2. Berarti individu yang berwarna hijau itu jumlahnya 2/4 atau setengah. Jadi kali 360 individu, semuanya sama dengan 180 individu. Baiklah. Hanya itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya bisa berbagi soal-soal berikutnya pada video yang selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi bagi rekan-rekan yang penasaran soal-soal yang lain yang muncul pada tes tahap yang kedua, itu bisa diklik di link deskripsi. Nanti di sana ada banyak begitu ya soal yang sudah saya bagikan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.